Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita beraktivitas pada hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di era digital dan era cepat seperti saat ini, kata kebebasan sering didengungkan sebagai puncak keberhasilan hidup. Kita merasa bebas saat bisa mengakses informasi tanpa batas, mengekspresikan opini kapan saja di media sosial, atau membeli apapun yang kita inginkan hanya dengan satu sentuhan layar. Namun jika kita melihat lebih dalam ke dalam lubuk hati manusia, apakah kita benar-benar merdeka? Banyak dari antara kita yang justru hidup dalam kondisi yang jauh dari kata bebas. Kita terjebak dalam kuk baru, misalnya ekspektasi sosial, kecemasan akan masa depan, rasa takut akan kegagalan, validasi jumlah like, hingga rasa bersalah akibat dosa masa lalu yang terus membayangi. Di tengah paradoks kebebasan inilah Rasul Paulus memproklamasikan sebuah kebenaran yang radikal dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kalimat tersebut bukan sekedar jargon atau kalimat motivasi biasa, melainkan sebuah realitas iman yang harus kita selami dan hidupi setiap hari. Saudara-saudara, ada 3 poin penting yang dapat kita pelajari dari pesan Rasul Paulus ini. Yang pertama, merdeka bukan hasil usaha sendiri, melainkan anugerah Kristus. Kita perhatikan bagaimana Paulus mengawali ayat tersebut. Kristus telah memerdekakan kita. Subjek utamanya adalah Kristus, bukan saudara, bukan saya, bukan kita. Dalam konteks jemaat Galatia pada waktu itu, mereka sedang digoda oleh ajaran legalisme. Sebuah paham yang mengajarkan bahwa seseorang harus menaati hukum Taurat dan adat istiadat tertentu untuk bisa diselamatkan atau diterima oleh Allah. Paulus sangat gusar akan hal itu, dan pada dasarnya, menurut Paulus, paham seperti itu meragukan karya Kristus di kayu salib. Bagi orang Kristen masa kini, kristalisasi legalisme mungkin hadir dalam bentuk yang berbeda. Kita seringkali merasa baru layak di hadapan Tuhan jika kita sudah melakukan banyak hal spiritual. Misalnya saja, pelayanan yang menguras energi, berdoa berjam-jam, atau ketika hidup kita terlihat sempurna di mata orang lain. Namun sebaliknya, ketika kita jatuh atau gagal, kita tersiksa oleh rasa bersalah, seolah-olah kasih Allah telah berkurang kepada kita. Saudara-saudara, kemerdekaan Kristen sebenarnya berakar pada kesadaran bahwa keselamatan dan status kita sebagai anak-anak Allah adalah murni karya Kristus di kayu salib. Karyanya di Golgota sudah selesai. It is finished. Kita dipulihkan bukan karena perform atau kesalehan kita, melainkan karena kasih karunia-Nya semata. Yang kedua, panggilan untuk berdiri teguh. Setelah menyatakan apa yang telah Kristus perbuat, Paulus memberikan sebuah instruksi aktif. Karena itu berdirilah teguh. Merdeka dalam Kristus bukanlah posisi yang pasif. Kemerdekaan adalah sebuah keputusan untuk bertahan dan tidak membiarkan diri kita diseret kembali ke dalam perhambaan. Berdiri teguh berarti menolak suara-suara penghakiman, menolak konformitas dunia, menjaga hati dan pikiran. Dikatakan menolak suara-suara penghakiman, artinya ketika iblis atau pikiran diri sendiri membisikkan bahwa kita tidak berharga karena dosa masa lalu, kita berdiri teguh pada kebenaran bahwa kita telah diampuni dan dibenarkan di dalam Kristus. Dikatakan menolak konformitas dunia, dalam arti berani berbeda ketika tren atau standar moral dunia menuntut kita untuk mengorbankan integritas iman demi penerimaan atau keuntungan sesaat. Dan dikatakan menjaga hati dan pikiran, artinya
menyeleksi apa yang kita konsumsi secara mental dan spiritual di tengah derasnya arus informasi yang penuh dengan toksisitas dan rasa cemas. Yang ketiga, jangan mau lagi diperhamba atau jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Peringatan terakhir Paulus sangat tegas, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa kuk yang seringkali membebani hidup kita saat ini? Yang pertama, kuk perbandingan. Kedua, kuk kewalahan dan perfeksionisme. Dengan ketiga, kuk keinginan daging. Mari kita lihat satu persatu. Kuk perbandingan adalah keinginan tanpa henti untuk menyamai gaya hidup, pencapaian, atau penampilan orang lain yang terlihat mengkilap di media sosial. Lalu kemudian kuk kewalahan atau perfeksionisme, keharusan untuk menyenangkan semua orang hingga mengabaikan kesehatan jiwa dan panggilan utama dari Kristus. Dan dikatakan kuk keinginan daging artinya keterikatan pada adiksi, konsumerisme tanpa kontrol, atau kepatitan yang disimpan dan menolak untuk mengampuni. Semua itu adalah bentuk-bentuk perhambaan modern yang perlahan melucuti sukacita dan kedamaian yang sudah Kristus berikan untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus bukanlah kebebasan untuk berbuat sesuka hati, melainkan kebebasan untuk melayani Tuhan dan segala ciptaannya. Hari ini mari kita melangkah dengan kepastian bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh penilaian dunia, melainkan oleh apa yang Kristus katakan tentang kita. Kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang ketakutan dan rasa bersalah, melainkan dalam kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Karena itu, hidupilah kemerdekaan itu hari ini, lepaskan kuk yang bukan dari Tuhan, dan mulailah berjalan dalam kelimpahan kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati. Amin.